Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi Rizky Tumagola. Akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengantar Hukum Islam dengan dosen pengampunya Ustadz Sofyan Munawar. Bagian pertama saya, sistem hukum Anglo-Saxon. Mulai berkembang pada abad ke-16 di Inggris, kemudian menyebar di negara jajahannya. Dalam sistem ini tidak ada sumber hukum. Sumber hukum hanya kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau keputusan pengadilan. Sering disebut sebagai common law. Berkembang di luar Inggris, di Kanada, USA, dan bekas koloni Inggris. Ciri dari common law sistem ini adalah tidak ada perbedaan secara tajam antara hukum publik dan perdata. Tidak ada perbedaan antara hak kebendaan dan perorangan. Tidak ada kodifikasi, dan keputusan hakim terdahulu mengikat hakim yang kemudian. Sumber hukum dari Anglo-Saxon itu berasal dari putusan-putusan hakim, pengadilan atau jurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara. Peran hakim berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim berwenang untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan. Hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis. Penggolongannya. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Amerika itu mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum era kontinental. Sementara bagi hukum privat, pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo-Amerika agak berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh sistem Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu. Berikutnya, sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah hukum dari negara-negara yang pemerintahannya secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis ini adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara, atau tidak ada sumber hukum yang resmi yang jelas. Fitur-fitur hukum sosialis adalah sebagai berikut. Hukum sosialis diprogramkan untuk lenyap secara perlahan-lahan bersamaan dengan hilangnya hak kepemilikan privat. Negara-negara sosialis didominasi oleh sebuah partai politik tunggal. Di dalam sistem sosialis, hukum disubordinasikan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru, di mana di dalamnya hukum privat diabsorpsi oleh hukum publik. Hukum sosialis memiliki sebuah karakter prosedur religius. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan macam-macam sistem hukum. Hukum Eropa kontinental. Kelebihannya, sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi. Prinsip utama sistem hukum Eropa kontinental itu adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat. Sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang. Penyelesaian sebuah perkara akan selalu berpegang teguh pada undang-undang. Kekurangannya, sistemnya terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Sedangkan hukum Anglo-Saxon, kelebihannya, penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat-masyarakat di negara berkembang. Sumber-sumber hukum dari putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi. Kekurangannya adalah tidak ada jaminan kepastian hukum. Berikutnya, hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman. Sedangkan hukum sosial, kelebihannya, kemerataan sosial lebih mudah untuk dicapai. Berikutnya, rasa solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Kelebihannya juga adalah tidak ada cara kekerasan dan revolusi yang terjadi. Kekurangannya, pengembangan diri individu sulit terjadi.
Potensi anak bangsa tersia-siakan, hak asasi manusia rawan untuk diabaikan. Seringnya muncul bahasa-bahasa kekerasan dalam menjalankan prinsip. Oke, itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Hukum Eropa kontinental mempunyai karakteristik. Salah satunya adanya kodifikasi. Hukum memperoleh kekuatan mengikat. Hakim tidak terikat pada presiden. Yang ketiga adalah sistem peradilan bersifat inkusitorial. Sumber hukum dari sistem Eropa kontinental yakni peraturan perundang-undang, peraturan hukum, kebiasaan atau custom yang telah hidup dalam masyarakat. Dan berdasarkan hukum-hukum tadi, hukum Eropa kontinental terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Termasuk dalam hukum publik yakni hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana. Sedangkan termasuk dalam hukum privat yakni hukum sipil dan hukum dagang. Sekian, terima kasih.